Sekarang kita akan membahas soal-soal berkaitan dengan biaya jangka pendek ya. Di sini diberitakan bahwa ceritanya itu apa namanya sebuah buku Harry Potter itu berhasil terjual 11 juta cetakan ya dalam 24 jam pertama di US dan di Inggris ya. Dan ini merupakan penjualan buku tercepat dalam sejarah menurut menurut publishernya seperti itu. Nah, tetapi pada saat mencetak buku ini fixed cost sangat tinggi ya dan marginal cost itu sangat rendah bahkan nyaris konstan. Nah, misalnya fixed cost dari memproduksi buku Harry Potter ya. Jadi buku Harry Potter ini pastinya butuh input capital dalam memproduksi itu ceritanya butuh 30 million dolar ya. Nah, marginal cost bisa dibilang mungkin variable costnya kecil banget dan sehingga marginal costnya juga kecil dan nyaris konstan, nyaris mungkin mendekati nol gitu ya. Dan dia nggak beda-beda jauh banget dari produksi sekian ke sekian gitu ya. Pokoknya intinya fixed costnya 30 million dolar. Yang ditanya adalah berapa average fixed cost ketika memproduksi 5 juta, 10 juta, dan 20 juta cetak. Kan katanya berhasil terjual 11 juta ya. Nah, kita mau tahu nih kalau 5 juta kopi gimana ya. 10 juta gimana. Nah, ya udah berarti average fixed cost adalah fixed cost dibagi quantity ya. Tinggal masukin aja 30 million dibagi jumlah kopi yang mau kita cetak. Nah, jawabannya kalau 5 million itu 6 dolar. Jadi per buku tuh biaya biaya apa? Biaya rata-rata untuk fixed cost-nya aja 6 dolar. Kalau 10 million 3 dolar, kalau 20 million 1,5. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa apa? Semakin besar yang diproduksi, maka average fixed cost akan semakin kecil. Oke. Okay? Nah, jadi seperti itu. Nah, terus dikasih tahu bahwa ceritanya marginal cost-nya itu ada dalam memproduksi buku adalah 1,5 dolar per buku. Dan itu konstan ya, jadi berapapun key-nya selama masih 40 million kopi, MC itu sama dengan 1,5. Maka jawabannya adalah marginal cost-nya itu akan konstan ya selama 40 ini. Nah, sekarang yang mau dicari adalah average total cost-nya sih. Nah, berarti pertama-tama kita mesti tahu dulu bahwa total cost itu adalah fixed cost ditambah variable cost ya. Ini mesti kita tahu. Nah, kan dikasih tahu bahwa intinya marginal cost itu konstan sebesar 1,5 dolar sampai 40 million kopi. Nah, jadi bisa kita bilang bahwa marginal cost pasti akan 1,5 dolar terus, karena kan kopinya ternyata cuma sampai 20 million kan. Nah, ya pokoknya ditanya average pertama kita harus bilang bahwa marginal cost itu bakal sama dengan average variable cost, karena marginal costnya itu konstan. Ini udah dibahas sebelumnya. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah average total cost-nya. Nah, berarti kan kita harus tahu bahwa total cost adalah fixed cost ditambah variable cost ya. Nah, kita tahu bahwa fixed cost-nya 30 million. Nah, sekarang misalnya gimana kalau misalnya kita mau cari, karena kita tahu bahwa MC itu sama dengan AVC saat saat apa? Saat MC-nya konstan. Nah, berarti pertama fixed cost-nya 30 million. Nah, variable cost-nya berarti adalah average variable cost dikali quantity. Nah, karena kita tahu average variable cost-nya 1,5 dolar, berarti tinggal 1,5 dikalikan dengan key-nya. Key-nya itu sebesar 5 million. Jadi 1,5 dolar dikali 5M. Nah, berarti 30M ditambah 1,5 kali 5M dibagi kuantitinya sebesar 5 million. Nggak perlu pakai dolar. Nah, nanti hasilnya adalah 37,5 dibagi 37,5 million dolar dibagi 5 million unitnya. Nah, nanti dapat hasilnya adalah 7,5 dolar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa average total cost atau average cost dari memproduksi 5 million kopi itu sebesar 7,5 dolar. Nah, lakukan hal yang sama untuk 10 million, nanti kalian akan dapat hasilnya 4,5 untuk average cost-nya. Sedangkan pada saat 20 million itu hasilnya adalah 3 dolar. Nah, berarti tadi kita udah cari average fixed cost-nya. Nah, kita bisa dari informasi yang ada kita bisa gambarkan kurvanya dan terbukti bahwa average fixed cost-nya terus turun. Begitu pula dengan ATC. Nah, tetapi perlu diperhatikan ATC tidak selalu seperti ini, tapi dalam kasusnya dia sama-sama selalu turun. Oke? Okay? Berapapun key-nya. Kenapa? Karena marginal cost-nya sama dengan average variable cost. Jadi bisa kita bilang kan kan marginal cost kan gini ya. Kan total cost adalah fixed cost ditambah variable cost ya. Nah, marginal cost itu kan delta TC per delta Q ya. Berarti marginal cost adalah turunan fixed cost terhadap quantity
ditambah turunan variable cost terhadap quantity. Nah, kita tahu bahwa turunan fixed cost terhadap quantity sama dengan 0. Jadi, marginal cost-nya adalah delta FC per delta Q. Nah, karena variable cost bisa kita bilang bahwa AVC-nya konstan, berarti ini juga variable cost-nya bisa kita bilang dia itu juga konstan sebesar sekian. Nah, makanya average total cost-nya mirip dengan average fixed cost bentuknya. Sama-sama turun terus, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya itu kita dikasih ceritanya dengan 10 jenis 10 barang ya. 10 different level produksi. Pertama-tama tidak memproduksi sama sekali sampai 10 unit barang. Nah, ceritanya bisa dibilang perusahaan ini akan menggunakan capital labor sebesar sekian kalau mau menghasilkan Q-nya sekian. Nah, bagaimana kalau harga labornya $5, sedangkan harga capitalnya $10? Kita diminta untuk mengisi tabel yang ada, lalu gambarkan kurva total cost, marginal cost, dan average variable cost untuk perusahaan. Nah, pertama-tama kalau kita diminta untuk mencari kurvanya, berarti kan kita harus cari informasi biayanya dulu. Nah, berarti kita harus bikin fungsi biayanya. Nah, pada kasus yang sederhana, fungsi biaya itu adalah harga input dikali jumlah input yang digunakan. Nah, karena ada 2 input, berarti harga capital dikali capital tambah harga labor dikalikan jumlah labor yang digunakan. Oke. Berarti PKK ditambah PLL. Nah, kita tahu bahwa harga input capitalnya $10 dan harga input labor itu $5. Berarti 10K ditambah 5L. Oke. Nah, pertama-tama informasi yang sudah diberikan baru Q, K, dan L aja, yang ini. Nah, kita belum tahu total cost-nya. Nah, total cost ya udah tinggal dimasukin aja nih. Misalnya saat K-nya 0, L-nya 0, berarti 10 kali 0 tambah 5 kali 0 hasilnya 0. Ya. Saat Q-nya 1, K-nya 2, L-nya 5. Masukin aja di sini 2 nih 5, nanti dapat 45 dan seterusnya diisi. Lalu bagaimana dengan marginal cost yang dihitung secara diskrit? Ya. Kalau dihitung secara diskrit berarti kita mencari selisihnya aja. Nah, biasanya yang di buku atau di soal ujian atau dimanapun adalah pendekatan diskrit ya. Jadi tinggal ini kurang ini atau jadi total cost yang sekarang dikurang total cost sebelumnya gitu ya. Nah, ini kalau continue rumusnya adalah marginal cost yang sekarang ditambah marginal cost selanjutnya dibagi 2 dengan asumsi delta Q-nya sama dengan 1. Nah, kalau kalian nggak paham dengan marginal cost continue nggak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa ngerjakan dengan cara diskritnya. Karena yang ditanya tuh diskrit pasti. Terus average variable cost-nya berarti variable cost dibagi quantity. Nah, di sini kalian bisa cari variable cost-nya dengan cara apa? Kan total cost adalah fixed cost ditambah variable cost ya. Nah, di sini dibilang bahwa di sini saat kuantitinya 0, total cost juga 0. Nah, berarti asumsinya fixed cost-nya 0. Nah, ini sebenarnya kalau kayak gini nih jangka panjang sebenarnya, ya. Berarti bisa kita bilang total cost juga adalah variable cost. Makanya average variable cost-nya adalah average cost sendiri. Ya, kan average cost kan total cost adalah fixed cost tambah variable cost. Nah, berarti average cost adalah average fixed cost ditambah average variable cost, ya. Cuma tinggal dibagi Q, ini bagi Q, ini bagi Q. Nah, karena tidak ada fixed cost atau average fixed cost-nya 0, maka AC sama dengan AVC. Seperti itu, oke. Nah, dapatlah nih average variable cost dengan cara membagi TC dengan Q. Nah, terus ini adalah gambar kurvanya. Nah, lalu kita diminta untuk menjelaskan hubungan MC dan AVC ya. Ternyata MC dan AVC itu trennya sama ya. Mungkin kita bisa lihat nih ya, saat MC-nya turun, AVC-nya juga turun, tapi saat MC-nya naik, AVC mulai naik, seperti itu. Ya, ada kesamaan. Kalian sudah bisa mendefinisikan marginal cost. Nah, ini buat tambahan aja teman-teman. Kalau seandainya diminta untuk mencari mana yang memaksimumkan profit. Seperti itu. Sebenarnya kalau kita disuruh mencari mana yang memaksimumkan profit, berarti sebenarnya kita harus cari nantinya kalian akan bikin MR sama dengan MC. Nah, berarti tergantung dari MR-nya. MR itu adalah harga yang ditetapkan juga kalau di persaingan sempurna. Nah, ini saya skip aja lah ya penjelasannya karena kita belum masuk ke chapter itu. Oke. Nah, sekarang soal berikutnya itu adalah kita diminta untuk ini ya,
mengidentifikasi kira-kira dari bisnis macam ini apa yang menjadi fixed factor of production-nya di jangka pendek. Karena kita tahu di jangka pendek ada fixed factor. Nah, misalnya potato farm of jadi apa namanya lahan untuk kentang sebesar 160 hektar. Nah, berarti yang dimaksud dengan fixed factor itu adalah land sebesar 160 hektar. Karena di jangka pendek dia tidak bisa mengubah jumlah unit capital. Nah, dalam hal ini ceritanya land itu sebagai capital, meskipun nanti kita akan belajar bahwa land itu bukan capital seperti itu. Di mana 160 hektar itu di jangka pendek, karena di jangka pendek tidak bisa berubah ya jumlah capital yang digunakan. Nah, terus kalau misalnya bisnis restoran Cina ya, Chinese restoran, berarti jangka pendeknya berkaitan dengan apa? Jumlah kursi. Jumlah kursi dan meja. Berarti itu ada kaitannya dengan jumlah customer yang bisa datang ke restoran itu. Sehingga di jangka panjang jumlah kursi, jumlah meja itu bisa ditambah sehingga customernya yang dilayani itu bisa lebih banyak ya. Tapi di jangka pendek ya udah kalau cuma tersedia sekian meja dan sekian kursi yang misalnya buat 50 orang ya udah berarti jumlah customer maksimumnya cuma 50 orang di restoran itu misalnya ya. Nah, lalu bagaimana dengan dentist ya, dengan dokter gigi di tempat private ya berarti equipmentnya ya, alat-alatnya itu ya, saya nggak bisa sebutin satu persatu. Kalau car dealership itu berarti, dealer mobil itu berarti apa? Gudang ya, gudang atau tempat untuk menyimpan mobil, itu sifatnya fix ya di jangka pendek. Kalau bank itu berarti, misalnya bank itu dia baru buka ya, nah dia harus menyediakan apa nih? Buat nyimpan uang, berarti perlu safe deposit box untuk masing-masing customer. Oke. Nah, soal selanjutnya kita diminta untuk mengidentifikasi ya dari sebuah usaha penerbangan ya, apakah dia itu termasuk fixed cost atau variable cost seperti itu. Ya, di yang pertama ya, biaya untuk bensin ya, berarti dia termasuk variable cost karena bensin itu tergantung dari jumlah perjalanannya ya. Berapa jumlah perjalanan dan jauh perjalanan itu akan mempengaruhi jumlah bensin, makanya dia termasuk variable cost. Nah, kalau biaya sewa di bandaranya misalnya, nah itu termasuk fixed cost, ya. Yearly lease payment-nya juga untuk inventory itu kan juga sewa capital ya. Ceritanya jangka pendek, berarti dia fixed cost. Nah, terus kalau jumlah ceritanya kan kalau di pesawat itu ada apa snack ya, misalnya kacang dan sebagainya itu disajikan buat penumpang. Itu termasuk variable cost karena tergantung jumlah penumpangnya. Semakin banyak jumlah penumpangnya, berarti kebutuhan untuk peanuts-nya itu bisa lebih banyak ya. Seperti itu. Lalu kalau upah untuk membayar, ini upah untuk membayar pekerja, tapi ingat bukan sembarang pekerja nih ya. Pekerjanya adalah pekerja senior. Nah, ini berarti termasuk fixed cost karena mempekerjakan dia itu bisa dibilang mungkin cuma sekali aja gitu ya. Dia sebagai apa namanya professional labornya gitu ya. Terus the get rental fee it pays to Mekaran International Airport untuk bayar bandara itu juga termasuk fixed cost, oke? Nah, coba sekarang itu udah dikasih contoh tuh membedakan variable sama fixed cost. Nah, sekarang kalian bisa jelasin untuk ceritanya anggap ada industri mobil Toyota ya. Nah, coba dari poin A sampai F mana yang merupakan fixed cost dan mana yang merupakan variable cost. Nah, teman-teman bisa coba kerjakan ya. Oke. Nah, sekarang yang soal berikutnya, nomor 6. Kita dikasih informasi berupa kurva, lalu kita diminta untuk mencari, dari informasi yang ada, kita mencari fixed cost dan kawan-kawan ya. Nah, kita mesti tahu bahwa fixed cost itu, kan total cost adalah fixed cost tambah variable cost. Jadi kalau kalian lupa rumusnya, ingat aja total cost adalah fixed cost tambah variable cost, berarti fixed cost adalah total cost dikurang variable cost ya. Nah, di sini dibilang bahwa nah di sini nggak kita dari kurva ini pokoknya kita cuma tahu bahwa marginal cost itu sama dengan 10 saat Q-nya 500, lalu average variable cost-nya itu sama dengan 15 saat Q-nya 500, lalu average total cost atau average cost itu sama dengan 35 saat Q-nya 500. Nah, karena kita tahu bahwa fixed cost adalah total cost kurang variable cost, dan di sini kita cuma tahu, pokoknya kita disuruh nyari berapakah nilai total cost, variable cost, dan total fixed cost saat Q-nya 500. Nah, di sini kita cuma tahu informasi AC dan AVC. Nah, berarti bisa kita bikin, karena TC itu adalah AC kali Q, dan VC itu adalah AVC kali Q, maka sebenarnya fixed cost adalah
AC dikurang AVC dikali Q, ya. Nah, kita tahu bahwa ATC-nya atau AC-nya itu adalah 35. Sedangkan AVC-nya itu 15. Ya, berarti 35 kurang 15 dikalikan dengan 500 Q-nya. Dapatlah ternyata fixed cost adalah 10.000. Berarti kesimpulannya adalah saat memproduksi 500 unit, berarti fixed cost-nya itu sama dengan 10.000 dolar. Oke. Nah, kalau variable cost berarti kalau kita tahu AVC, berarti variable cost adalah AVC dikali Q. Seperti itu. Oke. Nah, berarti karena kita tahu bahwa AVC-nya 15, Q-nya 500, berarti variable cost-nya adalah 7.500. Karena 15 kali 500. Sedangkan kalau total cost berarti ya kan kita udah tahu nih fixed cost-nya 10.000, variable cost-nya 7,5. Ya udah kita tinggal jumlahin aja fixed cost tambah variable cost. Nah, ternyata dapat hasilnya ada 17,5. Berarti total cost adalah 17,5. Nah, untuk marginal cost kita udah langsung tahu nih ya, dia sama dengan 10 saat Q-nya 500, berarti marginal cost sama dengan 10 dolar, seperti itu, oke? Nah, semoga sampai sini teman-teman masih bisa memahami dengan baik. Nah, sekarang ini disuruh sebenarnya menjelaskan ya, apa yang terjadi dengan kurva biaya ya, apabila ada peristiwa ini. Nah, di sini ada berapa? Ada 5 peristiwa. Nah, saya nggak akan jelas. Saya coba jelaskan, tapi mungkin nggak semuanya pakai kurva ya. Nah, misalnya upah per jamnya meningkat ya untuk para pekerja. Nah, berarti ingat aja. Nah, kan ada di jangka pendek ada fixed cost, ada variable cost. Ingat aja, fixed cost itu yang berkaitan dengan capital dan variable cost itu yang berkaitan dengan, kalau di jangka pendek ya, variable cost itu labor. Nah, berarti ingat ya, pada saat upah meningkat, berarti itu ngaruhnya ke variable cost. Nah, makanya average variable cost, kurva average variable cost itu bakal shift up, dan itu akan mempengaruhi ATC. Begitu pula juga dengan marginal cost. Seperti itu. Nah, penjelasannya teman-teman bisa baca. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan kontrak tanah ya, berarti dia itu tidak ada perubahan pada average variable cost dan marginal cost. Kenapa tidak ada perubahan pada average variable cost? Karena tanah itu ceritanya di sini klasifikasinya capital, bukan, kan harusnya ada yang mengklasifikasikan capital, labor, and land. Nah, ceritanya kalau capital and labor, land itu masuk ke capital. Nah, kalau ditanya dampaknya terhadap average variable cost, jelas nggak ada. Nah, begitu pula dengan marginal cost. Nah, kenapa nggak ada marginal cost? Ingat, karena kan marginal cost adalah, tadi ya saya udah bilang, dia kan marginal cost adalah delta TC per delta Q ya. Nah, delta TC itu adalah delta FC sama delta VC. Nah, berarti marginal cost-nya begini. Nah, berarti karena di jangka pendek tidak ada perubahan fixed cost, berarti variable cost-nya juga nggak berubah ya. Intinya average total cost-nya tetap shift up karena ada efek dari perubahan variable cost. Tapi ada perubahan dari fixed cost. Nah, tetapi ingat ini nggak berubah delta FC-nya. Tapi AC-nya tetap berubah karena ada perubahan dari fixed cost seperti itu. Tapi ingat ya, delta FC per delta Q tetap 0 ya. Tapi marginal cost-nya nggak berubah ya. Karena delta FC per delta Q-nya dalam kasus ini 0. Nah, delta FC per delta Q itu udah pasti 0 karena fixed cost itu konstan. Makanya dibilang bahwa marginal cost nggak berubah. Begitu pula average variable cost. Nah, tapi untuk ATC bakal shift up. Seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau seandainya perusahaan itu menggunakan teknologi yang baru dan itu mengurangi biaya ya? Maka AVC-nya itu bakal shift down karena jadi lebih murah. Artinya dengan Q yang sama, variable cost itu lebih murah gitu ya. Biaya pekerja lebih murah berarti ngaruhnya ke variable cost dan itu ada efeknya ke ATC. Begitu pula juga dengan marginal cost. Nah, ini alasan kenapa kalau variable cost berubah itu kena impact di marginal cost karena ininya boleh 0 tapi ini ada impact-nya. Makanya marginal cost juga ikutan berubah. Oke. Nah, kalau ini terkait properti nggak ada perubahan. Pokoknya ingat aja kalau capital berubah nggak ada efeknya dengan AVC dan MC tapi ada efeknya terhadap ATC. Oke. Nah, kalau ini resource implement ini berarti AVC-nya shift up, ATC-nya shift up, MC-nya juga shift up ya.
Seperti itu, oke? Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.